Saya Ahmad Nuryadin, ceritaku Sabtu 12 Juni tahun 2021. Subuh setelah sholat dan mandi, saya gunakan baju sport cycling, sport leggingmen panjang, celana kaos pendek, sepatu karet, topi hitam polos, kacamata dan masker. Jalanan masih lumayan sunyi. Jam 5:52 waktu Indonesia Tengah, aku lewat di Jalan Tamalate. Di situ aku melihat seorang wanita berhijab bercadar hitam sedang berjalan bersama anak laki-laki. Sempat aku mendengar ia membaca surah An-Nas. Di Jalan Hertasning, aku sempat beriringan dengan pesepeda lainnya. Kurang lebih jam 6:20 waktu Indonesia Tengah, aku melalui Jalan Jipang Raya. Aku melihat beberapa runners dan sempat melintas beriringan denganku. Seorang wanita berhijab bercadar hitam merok hijau dibonceng oleh seorang laki-laki mengendarai motor. Di Jalan Jipang Raya kita disuguhkan pemandangan mural yang ditutupi tumbuhan serta ruko dan rumah penduduk. Kurang lebih jam 6:23 waktu Indonesia Tengah, saya melalui Jalan Syekh Yusuf. Selain dari kendaraan yang lalu lalang dan orang berjalan kaki, aku sempat melihat wanita berhijab dan bercadar hitam merok hijau duduk di atas motor. Di Jalan Tumak Nurung, aku melihat di perempatan melintas wanita berhijab dan bercadar hitam dibonceng oleh seorang laki-laki. Jarak pandangku cukup jauh, jadi kulihat tidak begitu jelas. Ketika di jalan Masjid Raya Goa, aku sempat melihat seorang wanita berhijab bercadar hitam menggunakan rok ungu tua hendak naik ke motor. Lalu ia mengendarai motor searah denganku mendahuluiku. Kemudian di Jalan Kacong Deng Lalang dekat pertigaan, aku melihat dua orang laki-laki menggunakan busana muslim sedang berdialog menjadi center point penglihatanku. Di Jalan Poros Minasaupa Blok M, aku melihat wanita berhijab abu-abu bercadar hitam sedang duduk di penjual kue. Sekitar jam 7:05 waktu Indonesia Tengah, aku melintas. Tiba-tiba beriringan denganku sebuah sepeda. Orang yang mengendarainya menggunakan celana kain parasut 3/4, baju kaos merah dan topi. Gayanya cukup syar'i, sepertinya ustadz. Kemudian di Jalan Skardaen di perempatan, aku melihat wanita berhijab bercadar hitam berboncengan mengendarai motor. Sesampai di rumah, ku cuci sepeda yang kugunakan lalu aku lap kering. Kemudian adikku Indri minta diantar ke SD Pemda. Di perjalanan aku sempat melihat wanita berhijab bercadar merah bata keluar dari Alfamidi bersama seorang laki-laki berdampingan dan saling bertukar kata, berdialog. Di pikiranku mereka pasangan suami istri. Aku juga melihat wanita berhijab dan bercadar hitam sedang berdiri di Jalan Skardaen, perempatan dekat UNM, Fakultas Ilmu Pendidikan. Dan di perjalanan pulang dari mengantar adikku, aku lewat Jalan Nani Pangeran Petarani. Di situ aku melihat laki-laki naik motor membonceng dua wanita berhijab dan bercadar. Satu di depan sepertinya anaknya menggunakan hijab coklat kekuningan, menggunakan purda bercadar hitam. Dan di belakang berhijab dan bercadar hitam sepertinya istrinya, namun bisa jadi juga adalah anaknya. Kemudian di Jalan Sultan Alauddin, aku berpapasan dengan seorang wanita berhijab bercadar hitam mengendarai motor sendiri. Siangnya, aku mengantar ibuku ke Jalan Nikel, acara pernikahan di gedung. Di perjalanan, aku melihat dua wanita berbusana muslimah bercadar hitam berdiri memegang Android di Jalan Talasalapang. Kemudian saat pulang mengantar ibuku, saya melalui Jalan Bontomanaik. Di situ aku berpapasan dengan seorang wanita berhijab bercadar hitam mengendarai motor sendiri. Dan di Jalan Sultan Alauddin, aku melihat wanita berhijab kuning langsat bercadar hitam berjalan menyeberang, kemudian ke pertokoan. Kemudian di Jalan Talasalapang, aku melihat seorang wanita berhijab bercadar merah gelap sedang bersama laki-laki, menurutku suaminya, berjalan masuk ke Alfamart. Sorenya aku pergi menjemput ibuku di Jalan Todopule 15, namun di lorong terdapat pesta. Di situ aku melihat wanita berhijab bercadar hitam. Ia mengarahkanku menunjukkan jalan di lorong itu ke rumah bibiku. Kemudian aku ucapkan terima kasih. Dalam perjalanan pulang menjemput ibuku, tepatnya di Jalan Todopuli Raya, aku sempat melihat beberapa wanita berhijab bercadar hitam. Pertama mengendarai motor sendiri, kemudian yang kedua berboncengan. Sesampainya di rumah, aku istirahat sejenak lalu melanjutkan catatan dan ketikanku. Setelah sholat isya, aku memasak mie lalu makan. 30 menit setelah itu baru aku tidur.
Di saat aku rebahkan badanku, bayangan wanita berhijab bercadar yang jauh di sana terbayang bersama temannya. Aku terus beristighfar, astagfirullahalazim, hingga terlelap. Demikianlah cerita aku kali ini, semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi. Subscribe channel saya Ahmad Nuryadin. Terima kasih, sampai jumpa di video-video saya berikutnya.